Seorang presenter Metro TV disomasi. Loh, kok bisa? Sering bawain berita dengan gaya yang lucu, beda. Yang terpenting yaitu sarkas. Tapi gaya yang bikin beliau disukai banyak orang ini malah bikin beliaunya disomasi, teman-teman. Aneh ya, tapi nyata. Di saat banyak orang merasa gaya si presenter ini jadi angin segar buat dunia perberitaan, dari cara dia membungkus fakta dengan sedikit humor dan sedikit sindiran-sindiran tipis, tapi dianggap malah melewati batas oleh sebagian orang. Padahal kalau kita lihat, dunia berita itu kan identik sama sesuatu yang kaku, formal, serius banget gitu intinya. Tapi tiba-tiba muncul gaya baru yang lebih cair dan lebih terasa kayak obrolan tongkrongan gitulah. Tapi tetap bawa informasi, tapi malah disomasi. Jadi di video kali ini, gua mau ngomongin bareng-bareng sama kalian, bukan buat ngehakimin siapa yang salah atau benar duluan, tapi tentang seberapa buruk selera humor dan sarkas orang Indonesia. Mari kita bahas. Jadi gini ceritanya, ada seorang presenter berita di Metro TV, sebut saja namanya Ressa. Nah, presenter ini punya cara yang unik bawain berita yang agak lain gitu, beda dari yang lain atau bisa dibilang out of the box. Kalau presenter berita lainnya kan biasanya kaku, formal, suaranya datar, dan intonasinya juga dijaga banget biar kedengarannya itu serius dan kredibel. Ya standar berita gitu-gitulah. Tapi presenter kita yang satu ini beda. Dia bawain berita tapi ada nada main-mainnya. Kadang kayak ngeledekin tipis-tipis, kadang intonasinya juga bikin lucu gitu. Ekspresinya juga nggak kaku, kayak dia ngerti banget kalau penonton di rumah itu mungkin ya udah capek lah sama berita yang formatnya gitu-gitu aja. Contohnya gimana? Ya mungkin pas bacain berita soal politik yang agak ruwet, dia bisa aja ngasih penekanan kata yang bikin kedengarannya nyindir. Atau pas ada berita yang agak aneh, dia bisa pasang muka dan nada bicara yang kayak bilang, gile juga ini. Tujuannya ya mungkin biar beritanya lebih hidup, lebih menarik, dan tentu saja biar penontonnya nggak ngantuk kayak pas nonton video gua ini. Kayak unik ini ternyata viral, banyak potongan-potongan videonya beredar di sosial media, dan reaksinya tuh macam-macam. Banyak yang suka dan menganggap ini adalah angin segar di dunia perberitaan. Ya dibilang kreatif, lucu, bikin betah nonton berita. Katanya akhirnya ada presenter yang manusiawi, nggak kayak robot maksudnya. Tapi nggak semua orang suka. Ada juga pihak-pihak yang merasa gaya kayak gini itu nggak pantas, dianggap nggak sopan, nggak menghargai institusi berita, bahkan mungkin dianggap merendahkan isu yang lagi dibahas. Puncaknya ada sebuah ormas yang merasa tersinggung atau nggak terima dengan gaya si presenter ini. Ya mereka nganggap gaya lucunya, gaya sarkasnya itu udah kelewat batas dan katanya nggak mendidik gitu. Akhirnya ormas ini ngeluarin somasi. Ya, somasi itu apa sih? Ya, gampangnya kayak surat teguran keras gitu, peringatan hukum. Intinya mereka tuh minta supaya presenter ini buat klarifikasi, minta maaf, atau mungkin mengubah cara penyampaiannya. Jadi intinya presenter beda gaya, terus viral, ada yang suka, ada yang enggak. Ormas nggak suka atau tersinggung, keluarlah somasi. Ya, habis ini masuk ya di kepala ya. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok bisa sampai segitunya banget? Sampai harus pakai somasi segala. Emang sefatal itukah kayak presenter ini? Atau sesalah itukah? Ada beberapa kemungkinan kenapa reaksi mereka bisa sekeras itu, akan sampai disomasi. Pertama, soal pakem dan standar dunia jurnalistik, terutama televisi. Ya, TV itu kan punya aturan mainnya sendiri, ada etika, ada standar profesionalisme, dan selama ini kita terbiasa lihat pembawaan berita itu ya harus serius, formal, objektif, nggak nunjukin emosi pribadi. Kayak si Ressa ini dianggap nabrak pakem itu, dianggap udah keluar dari jalur yang seharusnya. Sebagian orang, terutama generasi yang lebih tua atau yang punya pandangan gitu ya, pandangan yang berbeda soal sosial media, ini bisa saja jadi masalah besar kayak berita kok dimain-mainin. Kedua, soal sensitivitas. Nah ini dia nih,
Kita hidup di akhir zaman teman-teman, di mana orang kayaknya tuh makin gampang buat tersinggung. Batasan antara kritik, sarkasme, humor, sama penghinaan itu jadi tipis banget. Apa yang menurut satu orang lucu mungkin bisa aja menurut orang lain itu menyakitkan, menyinggung, atau bahkan nggak sopan. Apalagi kalau yang dibahas itu isu-isu sensitif kayak politik, agama, ataupun sosial. Ya kayak sarkas, kayak si presenter ini meskipun mungkin niatnya cuma ngeledek atau ngapain gitu, bisa aja kan ditafsirkan beda sama kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau kelompok itu merasa mereka yang kesindir gitu. Nah, kan ketika peran ormas itu sendiri, kita tahu lah ormas-ormas di Indonesia itu banyak banget dan perannya itu macam-macam. Ada yang fokusnya ke sosial, agama, budaya, macam-macam lah. Sebagian ormas itu kadang-kadang merasa punya tanggung jawab moral gitu untuk ini semua, buat ngawasin apa yang terjadi di masyarakat, termasuk konten-konten yang beredar di sosial media juga. Jadi ketika mereka melihat ada sesuatu yang dianggap nggak sesuai nilai-nilai yang mereka anut, atau dalam hal ini mungkin soal kesopanan atau keseriusan berita, yang mereka merasa perlu buat turun tangan. Ya meskipun kadang caranya bisa saja diperdebatkan juga. Ya meskipun caranya kadang-kadang aneh juga sih, ngapain somasi berita. Keempat ya, efek viral dan media sosial. Zaman sekarang tuh apa-apa gampang banget buat gede karena sosial media. Satu potongan video bisa menyebar kemana-mana dalam hitungan jam aja teman-teman. Komentar netizen bisa bikin sesuatu makin panas. Misalnya kubu A belain presenter, bilang ormas itu lebay. Kubu B belain ormas, bilang presenter itu nggak sopan. Dan jadilah gitu perang komen. Dan tentu saja ini bisa menjadi bensin yang makin memperbesar kobaran emosi. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Gimana kita harus menyikapin kejadian-kejadian kayak gini? Gue gak mau ngasih jawaban mutlak karena ini emang ngepopu banget dan gak ada patokannya benarnya seberapa jauh, salahnya seberapa fatal. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita renungin bareng-bareng. Pertama, soal media dan perubahan zaman. Dunia terus berubah, bro. Cara orang konsumsi informasi juga terus berubah. Mungkin kayak berita yang kaku dan formal udah gak relevan lagi buat sebagian orang, terutama penonton-penonton berita sekarang ini. Terutama lagi buat anak muda. Mungkin emang perlu ada inovasi, ada sentuhan kreativitas gitu, biar berita nggak ketinggalan dan nggak membosankan. Tapi tentu saja harus ada batasannya di mana. Berapa jauh kreativitas itu boleh merusak pakem yang udah ada. Nah ini tergantung dan balik lagi buat industri media sendiri. Gimana cara mereka tetap kredibel, tapi juga tetap relevan dengan zaman sekarang ini. Kedua, soal kedewasaan kita sebagai masyarakat. Kejadian ini tuh kayak cerminan buat kita semua. Seberapa dewasa sih kita dalam menerima perbedaan. Seberapa pintar kita memilah mana kritik yang membangun, mana sarkasme yang mungkin nggak berbahaya, dan mana yang benar-benar niatnya jahat. Jangan-jangan selama ini kita yang terlalu gampang buat tersulut emosi, gampang banget buat nge-labelin orang-orang buat salah atau benar cuma dari satu potongan video aja atau satu sudut pandang aja. Mungkin kita perlu belajar buat lebih tenang, lebih bijak nanggepin sesuatu. Nggak semua hal harus dilawan pakai urat. Ketiga, soal kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Ya ini masalah klasik lah, tapi memang selalu relevan di setiap situasi. Setiap orang tuh termasuk presenter punya hak buat berekspresi. Tapi kebebasan itu juga nggak absolut. Selalu ada tanggung jawab yang ngikutin. Tanggung jawab apa ya? Tanggung jawab buat nggak menyebarkan kebencian, nggak ngefitnah, nggak sengaja menyinggung sara, dan lain-lain. Nah, di kasus ini perdebatannya adalah apakah gaya sarkas si presenter ini melawan batas tanggung jawab itu? Atau masih dalam koridor kebebasan berekspresi yang wajar? Jawabannya ya mungkin berbeda-beda tergantung siapa yang ditanya dan siapa yang mendengarkan. Keempat, pentingnya dialog. Mungkin sebelum main somasi-somasi kayak gini, ada baiknya lah buat dicoba dulu cara lain, kayak ngobrol baik-baik, klarifikasi, tanya apa maksudnya. Siapa tahu kan ada salah paham gitu. Somasi itu kan udah kayak masuk ranah hukum, kesannya jadi keras banget. Dialog bisa jadi jembatan buat nggak langsung main hakim sendiri. Jadi pada akhirnya kasus ini ngajarin kita bahwa komunikasi itu penting banget. Gimana cara media berkomunikasi ke publik juga penting. Gimana cara publik merespon, gimana cara kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi atau keberatan juga itu penting. Dan yang paling penting,
pada akhirnya kita tahu lah seberapa buruk selera humor bapak-bapak di Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar yang ini. Gua Viva Dianto, sampai jumpa di video berikutnya.